Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Mari TV di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan mengkaji kembali kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Asy-Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadrami sebagai kajian tetap kita di channel Mari TV, yang semoga dengan channel Mari TV ini kita memberikan kemanfaatan buat umat dan masyarakat, terutama para pemirsa Mari TV yang senantiasa setia untuk mengikuti channel YouTube Mari TV dengan mengikuti kajian-kajian ilmu yang mudah-mudahan membawa manfaat buat kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Maka oleh karena itu, mengawali kajian kita kitab Safinatun Najah, mari kita awali dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah, yang mana Fatihah ini kita hadiahkan untuk pengarang musannif kitab Safinatun Najah, Asy-Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadrami, serta guru-guru kita yang telah mengajarkan ilmu kepada kita, wabil khusus guru kita Bapak Kiai Haji Dr. Nur Muhammad Iskandar SK, yang mudah-mudahan dengan Fatihah ini Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kemanfaatan ilmunya kepada kita semuanya. Bihadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila musannifi hadzal kitab wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa Mari TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan fasal tentang rukun Islam yang 5. Setelah yang pertama kita menjelaskan tentang syahadat, yaitu syahadat tauhid kepada Allah dan mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya rukun Islam yang kedua adalah wa iqamas sholati, yaitu menegakkan sholat. Para pemirsa Mari TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat adalah merupakan satu amaliyah, satu ibadah yang utama, yang amat sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam kitab Safinatun Najah ini dijelaskan bahwa sholat itu adalah afdalul faraid, ya, afdalul ibadah al-badaniyah al-zahirah, sebaik-baiknya ibadah jasmani yang nampak. Jadi sholat itu adalah secara bahasa adalah ad-du'a. As-sholatu lughatan ay ad-du'a. Sholat itu secara bahasa adalah doa. Ya. Adapun secara istilah, ya,
Salat itu adalah af'alun wa arkanun muftatihatun bit takbir wa muhtatimatun bit taslim. Jadi salat itu adalah satu perbuatan, ya, yang dilaksanakan dan dikerjakan diawali dengan takbiratul ihram, ya, Allahu Akbar, ya, dan kemudian diakhiri dengan salam, ya. Itu secara istilah salat itu. Nah, kemudian salat ini adalah merupakan satu amalan ibadah, ya, yang perintahnya langsung datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa kemudian, ya, menuju ke langit pertama, kedua, bahkan sampai ke 7, bahkan ke Sidratul Muntaha dan Mustawa. Disitulah baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah langsung dari Allah untuk melaksanakan ibadah sholat. Maka lagi-lagi ibadah sholat adalah merupakan satu ibadah yang sangat utama, ya, karena perintahnya langsung dari Allah, berbeda dengan perintah-perintah syariat yang lain. Kalau perintah-perintah syariat yang lain, Allah memerintahkan melalui malaikat Jibril alaihi salam kepada baginda Rasul. Tapi sholat langsung yang memerintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya zakat, puasa, ya, dan yang lain-lainnya, ibadah haji, semuanya Allah perintahkan melalui malaikat Jibril alaihi salam. Tapi sholat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini menandakan bahwa sholat adalah merupakan satu amalan yang istimewa, yang ketika itu antara seorang hamba dengan Robnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan komunikasi intensif antara Allah dengan seorang hamba. Maka sholat bisa juga dikatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Di saat kita sholat, maka di saat itu kita sedang bermi'raj. Kita sedang naik diri kita untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lakukanlah sholat itu dengan sebaik-baiknya, sampai dikatakan dalam surat, dalam Al-Quranul Karim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung mereka orang-orang yang beriman. Siapa yang beruntung? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mereka dalam salat mereka dia senantiasa khusyuk, senantiasa melakukan mi'raj dengan sebaik-baiknya untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap kalimat yang kita ucapkan dalam sholat, saat itu Allah akan menjawab kalimat kita dengan kalimat-kalimat pujian kepada hambanya yang melakukan ibadah sholat. Pemirsa Mari TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan di dalam Al-Quranul Karim, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mengancam kita, ya, bagi kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mau dan tidak melaksanakan ibadah sholat, ya,
dengan kalimat ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ya, atau dengan kalimat fawailul lil musallin, maka celakalah bagi mereka-mereka yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yang dalam sholat mereka dia lalai tidak melaksanakan ibadah sholat, lalai dalam waktunya, lalai dalam pelaksanaannya, lalai dalam syarat dan rukunnya sholat. Itu termasuk lalai. Maka oleh karena itu, dengan sholat ini mari kita berlomba-lomba untuk senantiasa menjadi hamba yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebisa mungkin, ya, kita ini, ya, memperhatikan waktu-waktu sholat. Karena sholat yang Allah perintahkan kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan main-main. Waktu-waktu yang sangat istimewa, dan jumlahnya ada 5, dan 5 itu awalnya 50 rakaat, sehingga dapat keringanan dari Allah menjadi 5. Ini bukan sembarang, ya, bukan satu hal yang main-main. Maka oleh karena itu perhatikanlah, ya, waktu-waktu sholat, karena setiap sholat masing-masing ada waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, ya, sesungguhnya sholat yang wajib bagi orang-orang yang beriman itu telah ditetapkan waktunya. Ini adalah merupakan waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Allah dan dicontohkan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan tidak bisa kita melaksanakan ibadah sholat sekaligus karena pengen atau karena ada hajat atau ada acara, biar nggak repot, biar nggak ribet. Akhirnya sholat asar dikerjakan di waktu zuhur, sholat maghrib dikerjakan di waktu zuhur, waktu isya dikerjakan di waktu zuhur. Akhirnya ketika waktu-waktu yang sudah ditentukan, dia mengatakan saya sudah selesaikan sholat-sholat itu semuanya. Dan itu tidak bisa, kecuali memang ada syarat-syarat yang sudah ditentukan di dalam menjalankan ibadah sholat, yaitu dengan syarat jamak dan qashar. Tapi kalau tidak memenuhi syarat jamak dan qashar, maka tidak diperbolehkan kita untuk mengumpulkan waktu-waktu sholat menjadi satu waktu sholat. Para pemirsa Mari TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah sholat ini adalah ibadah yang bisa menghapus dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, mathalus shalawatil khamsi kamathali nahrin jara azaba ala babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsa marrat fama yabqa dzalika minad danas. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir. Jadi perumpamaan sholawat atau perumpamaan sholat yang 5 waktu itu seperti halnya kita memiliki sungai yang berada di depan rumah kita, yang airnya mengalir jernih. Kemudian kita yang melaksanakan ibadah sholat diperumpamakan seperti orang yang mandi di sungai tersebut sebanyak 5 kali. Kita bisa bayangkan, apakah masih ada yang tersisa kotoran yang ada di tubuh kita? Sudah barang tentu tidak ada kotoran yang tersisa. Ya, kalau kita mandi sampai 5 kali, bayangkan. Mandi 2 kali aja kita sudah bersih. 3 kali kita kinclong, ya, bening, bersih. Apalagi sampai 5 kali.
Subhanallah, sudah barang tentu dosa-dosa yang ada di tubuh kita dengan kita melaksanakan ibadah sholat, insya Allah ya akan terhapus, akan terbersihkan dengan ibadah-ibadah sholat yang kita laksanakan sebanyak 5 waktu tersebut. Bahkan ya, dalam satu riwayat yang lain, perumpamaan orang yang sholat itu dia sedang memikul dosa yang ada di atas kepalanya ya. Jadi dosa-dosa kita antara dari sholat subuh ke sholat zuhur itu sudah banyak yang sudah kita lakukan. Maksiat kita sengaja ataupun tidak banyak ya. Kemudian dosa dan maksiat itu ada di atas kepala kita ya. Maka ketika waktu ruku dan waktu sujud itulah ya, di waktu ruku dan sujud itulah dosa-dosa yang ada di kepala kita, maka dia kemudian jatuh ya, karena dengan sebab ruku kita, maka kemudian semakin jatuh dosa-dosa kita ketika kita melakukan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kita bermalas-malas ya untuk melaksanakan ibadah sholat ya, seperti halnya orang-orang munafik ya. Karena orang-orang munafik itu kalau dia sholat malas-malesan ya. Innal munafikina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka menipu Allah, padahal sesungguhnya mereka sedang menipu dirinya sendiri. Dan apa tanda-tanda orang munafik? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka melaksanakan sholat, dia kerjakan, dia laksanakan dengan malas-malas ya. Apabila dilihat oleh orang yang beriman, dia seakan-akan seperti orang yang rajin sholat, orang yang rajin ibadah, padahal sesungguhnya di balik itu dia tidak pernah melaksanakan ibadah sholat, bahkan dia tinggalkan sholat. Na'udzubillahi min dzalik ya. Ini sholat, apalagi kalau sholat itu kita kerjakan dengan berjamaah. Subhanallah, sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bi 27 darajah ya. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri, dan bandingan pahalanya yaitu 27 derajat ya. Subhanallah, betapa besar pahalanya orang yang melaksanakan ibadah sholat dengan berjamaah ya. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan ya, man shallal isya jama'atan faka'annama shallal laila nisfah. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka dia seperti sholat malam, dia sholat separuh malam. Subhanallah. Wa man shallas subha jama'atan faka'anna sholata tulal lail. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia seperti sholat sepanjang malam suntuk. Ini pahala ya, yang bisa kita raih, yang bisa kita peroleh selama kita bisa ya, selama kita masih hidup di dunia ini ya. Maka jangan sia-siakan anugerah, karunia, keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Bahkan Rasulullah memberikan kabar gembira bagi mereka yang ketika di waktu malam, di waktu maghrib, isya, subuh, dia mau keluar dari rumahnya untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah ya. Basyiril masaina fil zalam. Berikan kabar gembira kepada mereka-mereka yang berjalan kaki di waktu gelap. Dengan apa? Binurit tam yaumal qiyamah. Dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Artinya apa?
di kegelapan hari kiamat itu, mereka-mereka yang berjalan kaki menuju rumah Allah, melaksanakan ibadah sholat berjamaah, dia akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di mana saja berada, banyak sekali keutamaan ya daripada ibadah sholat ya, yang Allah perintahkan kepada kita orang-orang yang beriman, agar kita senantiasa terus memelihara ibadah kita, sholat kita, agar kita senantiasa terpelihara amal-amal kita, perbuatan kita, agar kita senantiasa menjadi hamba-hambanya yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian solat-solat yang 5 waktu, was salatil wusta, terutama solat wusta, di mana para mufassir menafsirkan salatil wusta bisa dengan solat subuh, harus kita pelihara. Ada juga yang menafsirkan salatil wusta itu dengan solat asar, karena di saat subuh dan asar itulah banyak orang yang terlena dengan dunia, dengan kenikmatan dunia, sehingga banyak juga yang meninggalkan dan melalaikan sholat subuh dan sholat asar. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah dan senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita, diri kita, keluarga kita, keturunan kita, semuanya menjadi orang-orang yang senantiasa memelihara, menjaga, serta menegakkan sholat. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa Mari TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini sedikit kajian tentang bagaimana sholat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan barangkali dari pemirsa Mari TV yang hendak menanyakan persoalan tentang ibadah sholat, silahkan untuk berkomentar ya di channel Mari TV, khususnya tentang kajian kitab Safinatun Najah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.